Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai gaya bahasa dalam puisi Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Nama saya Sania. Saya Ayu Anggreni. Saya Beanata Damanik. Dan saya Anita Siotang. Kami akan mulai presentasi kami. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai dengan sedikit pembahasan mengenai puisi. Puisi merupakan salah satu macam sastra dan bahasanya dibatasi oleh ritme, dimensi, dan susunan baris atau bait. Puisi adalah karya yang pendek, padat, dan terkonsentrasi. Menurut Paradopo, menyatakan bahwa puisi adalah karya yang memiliki makna estetis, memiliki arti, bukan sekedar hal kosong, sesuatu yang tidak bermakna. Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk menambah efek dengan membandingkan dan mengenalkan suatu objek dengan objek umum. Singkatnya, penggunaan suatu gaya bahasa bisa merubah dan menghasilkan suatu konotasi dalam suatu karya sastra. Puisi yang kami ambil adalah puisi Pada Suatu Hari Nanti oleh Sapardi Djoko Damono yang diciptakan pada tahun 1991. Puisi tersebut adalah sebuah puisi romantis dengan kedalaman makna yang begitu indah. Wujud puisi tersebut pun begitu indah dengan padaan gaya bahasa yang tepat dan terkandung di dalamnya. Puisi tersebut menggambarkan tentang kesadaran bahwa kematian itu akan terjadi pada siapa saja. Jadi, Sapardi Djoko Damono berusaha untuk mengingatkan bahwa sesuatu akan terjadi kepada siapa saja di masa yang akan mendatang. Kurasa ini yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai puisi ini. Berikutnya akan dilanjutkan mengenai diksinya. Diksi secara umum merupakan pilihan kata atau kemampuan untuk memilih sebuah kata yang tepat dan sesuai atau selaras. Diksi biasanya digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang akan disampaikan kepada publik pada sebuah tulisan, karangan, dan lain sebagainya. Selain itu, diksi juga digunakan untuk menentukan tepat atau tidaknya sebuah kata yang digunakan agar dapat memperoleh sebuah bentuk atau efek tertentu dalam situasi yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Pradopo dalam buku tahun 2018 halaman 117 oleh Wahyuni dan Harun, bahwa diksi merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk memperoleh kepuitisan serta nilai keindahan dari sebuah puisi. Pada puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono, diksi yang digunakan oleh penyair merupakan sebuah diksi yang sederhana. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi ini merupakan diksi yang tidak mengandung kata atau bahasa asing. Meskipun diksi yang digunakan cukup sederhana, namun hal tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai estetik pada puisi dan mampu membuat pembacanya merasa tersentuh. Diksi yang terlihat paling menonjol dari puisi tersebut yakni terdapat pada bait yang berbunyi, "Jasadku tak akan ada lagi." Di sini pada kata jasadku begitu terasa makna yang khusus juga mendalam. Diksi yang digunakan bukanlah kata yang asing, namun dengan diksi tersebut penyair berhasil menyampaikan sebuah makna yang dalam. Namun jika misalnya diksi yang ada diganti dengan diksi yang lainnya, belum tentu akan mampu menimbulkan sebuah perasaan yang dalam. Kemudian pada bait selanjutnya yang berbunyi, "Kau akan tetap kusiasati." Di sini kata kusiasati merupakan sebuah diksi yang sangat menonjol. Dari diksi tersebutlah perasaan aku yang tidak ingin membiarkan kau sendiri dapat terwakilkan. Kemudian terdapat juga diksi pada bait lainnya, yaitu pada "Kau takkan letih-letihnya ku cari." Dalam bait ini, diksi terdapat pada kata letih-letihnya. Sama halnya dengan diksi yang pada bait sebelumnya, diksi yang terdapat dalam bait ini juga ingin menyampaikan perasaan yang sama dari aku untuk kau. Baik, saya akan menjelaskan mengenai citraan. Citraan adalah sekumpul citra yang digunakan untuk menggambarkan kualitas respon sensorik yang digunakan dalam objek dan karya sastra, termasuk teks dan deskripsi figuratif. Citra dalam karya sastra berperan penting dalam menciptakan citra imajiner, membentuk citra-citra sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara citra dan bahasa citra.
Citraan biasanya mengungkapkan kesan suatu pemikiran baru, sehingga pembaca dapat lebih berpartisipasi dalam penciptaan puisi. Pemanfaatan citra di dalam puisi pada suatu hari nanti sangat seimbang dengan hasil yang ditemukan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan perasa. Beberapa contoh citraan yang ditemukan yaitu yang pertama, citraan penglihatan. Pada bait pertama, pada suatu hari nanti jasadku tidak akan ada lagi. Pada bait ketiga, pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau takkan letih-letihnya aku cari. Pada penggalan bait pertama dan ketiga di atas, penyair menggunakan citraan visual dan penglihatan, di mana sang penyair mencoba membuat pembacanya seolah-olah melihat apa yang diilustrasikan penyanyi. Selanjutnya, citraan pendengaran terdapat pada bait kedua. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Pada penggalan bait ini, penyair menggunakan citraan pendengaran, yang mana citraan tersebut membuat para pembaca seolah mendengar apa yang diilustrasikan penyair. Lalu yang terakhir, citraan perasa terdapat pada bait pertama. Tetapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Lalu pada bait kedua, tapi di antara larik-larik sajak dini kau akan tetap ku siasati. Dalam kedua bait tersebut, penyair menggunakan citraan perasa. Penyair mencoba untuk membuat para pembacanya seolah-olah merasakan sendiri hal yang diilustrasikan penyair. Majas adalah penggunaan kekayaan bahasa dan penggunaan varian tertentu untuk mencapai efek tertentu untuk membuat karya sastra agar lebih hidup. Keseluruhan dari bahasa sekelompok penulis sastra dan cara penyampaian yang unik, baik itu lisan ataupun tulisan. Majas dipakai dalam menulis karya sastra, termasuk puisi dan prosa. Secara umum, majas dapat digunakan lebih banyak dalam puisi daripada prosa. Penerapan majas yang sesuai bisa membantu pembaca memenuhi makna karya sastra. Dalam puisi ini, hanya ada majas metafora. Metafora merupakan bahasa kiasan layaknya perbandingan, tetapi tidak memakai kata perbandingan. Metafora berarti memandang suatu dengan perbandingan sesuatu atau benda lain. Majas bait 1, 2, dan 3. Bait pertama, dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Bait kedua, tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Bait ketiga, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya kucari. Pada bait-bait ini menerapkan majas metafora sebab memiliki bahasa kiasan atau mengumpamakan sesuatu. Baiklah, sekian dari hasil bincang-bincang kami mengenai analisis gaya bahasa dalam puisi pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Semoga pembahasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.